Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kembali dapat dikumpulkan dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat di saat dan momen yang sangat membahagiakan di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam dapat kita haturkan haribaan iman alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita mampu menikmati indahnya dinul Islam. Kami wasiatkan pada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa merawat, menumbuhkan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengejawantahkan iman dan takwa itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Takwa dengan kita senantiasa menjalankan segala perintah dari Allah dan kita menjauhi segala yang dilarangnya. Betapa indahnya jika setiap sisi kehidupan ini selalu kita arahkan parameternya pada iman dan takwa. Memang berat, sebab tak ada jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala yang terhampar tanpa rintangan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang disebut juga dengan Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran karena pada bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Poin dalam ayat tersebut adalah yang pertama, informasi bahwa salah satu kemuliaan bulan Ramadan karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, poin pentingnya ialah fungsi utama Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Yang ketiga, selain sebagai petunjuk, Al-Qur'an juga memuat berbagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an juga berfungsi sebagai berdoa dalam mengenali dan membedakan antara perkara al-haq dengan perkara al-batil. Maka istilah Ramadan Syahrul Quran adalah wujud salah satu kemuliaan bulan Ramadan. Para sahabat Nabi adalah generasi terbaik dari umat Muhammad SAW. Generasi mereka adalah level pertama dan tertinggi dalam sanad ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
maka praktek kehidupan mereka adalah cermin terbaik atas ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab-kitab sejarah Islam tercatat para sahabat mempersiapkan diri bahkan jauh 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga ketika tiba bulan Ramadan mereka dalam kondisi siap untuk mengalokasikan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi mengalokasikan sebagian besar waktu selama bulan Ramadan untuk banyak menghatamkan bacaan Al-Quran. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab At-Tibyat fi Adab Hamalatil Quran halaman 61, mayoritas sahabat Nabi menghatamkan Al-Quran setiap 1 pekan selama bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini sebagai orang tua juga kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keluarga. Namun informasi yang cukup membuat hati sedih adalah ternyata dari sekian banyak jumlah umat Islam yang ada di Indonesia ini, penelitian mengatakan 70% lebih yang masuk dalam kategori belum bisa membaca Al-Quran atau belum lancar membaca Al-Quran. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama, terutama para orang tua, sebab orang tua memiliki kewajiban untuk membina keluarga di jalan iman dan menjaga dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah seorang ahli tafsir senior, Imam At-Tabari rahimahullah, menjelaskan dalam kitab tafsirnya, mana ayat di atas adalah didiklah mereka, ajarilah mereka. Maka dalam konteks ini orang tua memiliki kewajiban membawa keluarga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Orang tua memiliki kewajiban membawa keluarga agar selalu berada di atas jalan kebenaran. Orang tua memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya untuk supaya kenal dengan Al-Quran, supaya bisa membaca Al-Quran, supaya bisa memahami isi Al-Quran, untuk kemudian mengamalkan isinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah pedoman hidup yang akan membawa kita menuju jalan kebenaran dalam berkeyakinan, beribadah, beramal dan berakhlak. Maka bagaimana kita sekeluarga bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran jika tidak bisa membacanya atau memahaminya? Bagaimana sekeluarga bisa memahami isinya jika kita tidak bisa membacanya? Ini menjadi renungan yang sangat penting bagi kita masing-masing di hari yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Mari kita jujur terhadap diri sendiri. Jika memang belum bisa membaca Al-Quran, mari arahkan diri kita dan keluarga untuk berusaha mempelajarinya. Jika memang belum lancar membaca Al-Quran, mari arahkan diri kita dan keluarga untuk belajar lagi supaya membaca Al-Quran dengan lancar. Jika memang belum memahami isinya, mari kita arahkan diri kita dan keluarga untuk belajar memahami isinya, untuk kemudian mengamalkan petunjuk-petunjuk yang didapatkan di dalamnya. Mari renungi baik-baik sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bacalah Al-Quran, sungguh ia akan datang di hari kiamat kelak sebagai syafaat bagi pembacanya. Apalagi yang akan kita harapkan di saat beratnya penderitaan di akhirat kelak selain dari syafaat yang akan meringankan dan menyelamatkan kita dari api neraka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikian materi khutbah Jumat tentang Ramadan Syahrul Quran yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran dan mengais petunjuk di dalamnya menuju rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقدرنا ومصطفانا مولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, Allahumma dafa'anna al bala wal baba wal ghala wal fahsya wal munkar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ni'amahu yazidkum wa la zikrullahi